Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu dan remaja online. Gimana kabar adik-adik semua? Kakak berharap semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersukacita. Amin Kak. Wah, senang sekali kami dari GKPB Jemaat Marga Rahayu Bangli dapat melayani ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama kakak Kak Pande. Nah, di sebelah kakak ada Kak Imelda. Halo adik-adik. Oke, nah kita juga ditemani oleh sahabat adik-adik, yaitu ada Amoy. Halo. Dan juga Tari. Halo. Oke, nah adik-adik, sekarang yuk kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Apakah adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita pujikan sebuah pujian berjudul Kasih. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar ibadah kita boleh berjalan dengan baik dan lancar. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu di pagi ini, mari kita mohon minta pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami semua sudah diberi hidup sehat dan selamat oleh Allah Bapa di sorga. Di saat ini ya Bapa, kami rindu untuk memulai ibadah di pagi ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami, mulai dari ibadah ini, mulai dari awal sampai terakhirnya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Nah sekarang mari kita memuji Tuhan kembali. Yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, ayo pasti adik-adik semua sudah tidak sabar untuk belajar firman Tuhan. Yuk sekarang kita pujikan Bimbinglah Daku ya Yesus. Bimbinglah daku, ya Yesus.
kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita dari teman kita, yaitu Arga dan Ayu. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang kita siapkan diri kita berdoa bersama. Kakak akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Bapa, pada saat ini kami menyiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu tenang. Kami boleh duduk diam di saat firman-Mu disampaikan Bapa. Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga firman-Mu Tuhan yang boleh dibawakan, yang boleh diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami dengarkan dengan baik. Dan kiranya boleh menjadi berkat buat kami, terlebih kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Perkenalkan, nama kakak Kak Sony. Dan kita ditemani oleh kakak Kak Happy. Kak Sony, kita nggak berdua aja loh. Ayo, kenalkan diri kalian. Nama saya Arga. Nama saya Ayu. Kalian sudah saling tegur sapa belum, Arga dan Ayu? Oh kakak, Arga kan memang anak kesayangan papa dan mama. Arga rajin, suka bantu papa dan mama bersih-bersih di rumah. Ih, kata siapa anak kesayangan papa dan mama? Buktinya nilai ulanganmu gak bagus-bagus banget tuh. Kayak Ayu dong, suka belajar dan selalu dapat nilai bagus di sekolah. Papa dan mama pasti lebih bangga sama Ayu. Bangga apanya? Nilai bagus tapi malas bantu papa dan mama. Yang bener aja yuk. Kamu juga Am. Biasanya cuma bantu kerja aja, tapi nggak pernah mau belajar. Pokoknya Ayu yang paling baik. Enak aja. Arga dong yang lebih hebat. Ayu. Arga. Ayu. Arga. Udah. Arga dan Ayu, kita kan di sini mau ibadah, memuji Tuhan. Malu dong sama teman-teman mereka lihat kalian bertengkar. Iya bener kata Kak Sony. Ada Ayu, daripada kalian bertengkar, yuk kita sama-sama dengar cerita Alkitab hari ini ya. Siapa tahu ada pesan yang bisa kita pelajari. Iya Kak. Nah, gitu dong. Kalau Arga gimana? Mau dengar cerita kakak? Iya, Arga mau, Kak. Oke, adik-adik semua, yuk kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita baca dari Kejadian pasal 37 ayat 28 sampai 36. Kejadian pasal 37 ayat 28 sampai 36. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya.
Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang Yusuf. Masih ada yang ingat siapa itu Yusuf? Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub dan Rahel. Sehari-harinya Yusuf adalah anak yang baik dan berbakti pada orang tuanya loh. Makanya gak heran kalau Yusuf sangat disayang sama ayah dan ibunya. Nah, karena saking sayangnya, Yusuf sampai dibuatin jubah yang keren banget loh sama Yakub. Itu membuat kakaknya iri sama Yusuf. Apalagi pas Yusuf ceritain mimpinya ke kakak-kakaknya, widih, tambah bencilah mereka sama Yusuf. Nah, karena saking benci dan iri kakak-kakaknya sama Yusuf, lalu mereka pun diskusi mau sepakat untuk Yusuf ini diapain baiknya sih. Terus ketika Yusuf boleh mengantar makan siang kepada kakak-kakaknya, muncullah niat jahat mereka kepada Yusuf. Ruben, si kakak tertua bilang, "Yuk kita lempar aja Yusuf ke sumur." Maka pas Yusuf tiba, kakak-kakaknya langsung merebut jubahnya dan menjatuhkan Yusuf ke sungai keruh. Kedeblang! Yusuf meringis karena sakit. Terus salah satu kakaknya Yusuf yang bernama Yehuda punya ide. Sebenci-bencinya kita sama Yusuf, dia masih saudara kita. Mending kita jual aja dia ke pasar budak. Gimana? Setuju? Setuju? Setuju. Begitu jawab yang lainnya. Waktu itu ada seorang pedagang dari Midian yang kebetulan lewat di situ. Nah, pedagang itu lagi OTW ke Mesir. Yusuf pun lalu dijual ke pedagang itu. Nah, supaya ayah mereka nggak curiga kalau Yusuf nggak pulang-pulang ke rumah, maka kakak-kakaknya Yusuf mencelupkan jubah Yusuf ke darah kambing. Ketika ketemu Yakub, mereka ngarang cerita dah kalau Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas, sambil menunjukin jubah Yusuf yang belepotan darah. Yakub pun sangat sedih dan gak mau dihibur sama sekali. Kakak-kakaknya Yusuf akhirnya menyesal karena mereka sudah berbuat jahat sama Yusuf. Tapi mau gimana lagi? Nasi sudah terlanjur jadi bubur kan? Yusuf pun harus jadi budak di Mesir. Dia dibeli oleh seorang bos yang bernama Potifar. Yusuf menjalani hari-hari dan tugasnya sebagai budak dengan rajin dan setia. Itu membuat Potifar sangat sayang pada Yusuf. Nah, adik-adik, Yusuf adalah orang yang gak gampang menyerah loh. Walaupun dia harus bekerja berat tiap hari, Yusuf lakukan semuanya itu dengan setia. Nah, lama-kelamaan Yusuf pun menjadi salah satu penguasa di Mesir. Yusuf jadi orang sukses karena ia taat dan berbakti kepada Tuhan yang selalu menolong dan memberkatinya.
Nah, adik-adik juga kiranya bisa meniru teladan Yusuf ya. Apapun tugas yang harus adik-adik kerjakan, yuk kerjain semuanya dengan tekun dan sebaik-baiknya. Mau tugas di rumah, di sekolah, atau dimanapun juga, adik-adik kerjakan aja semua dengan senang hati. Jangan gampang putus asa. Adik-adik sebelum beraktivitas minta kekuatan sama Tuhan supaya adik-adik bisa fokus dan kuat mengerjakan semuanya. Oke? Oh ya, adik-adik tahu nggak? Nah, meski kakak-kakaknya Yusuf sudah berbuat jahat kepadanya, Yusuf tetap memaafkan mereka loh. Itu terbukti ketika keluarga Yusuf mengungsi ke Mesir. Yusuf merangkul dan menerima mereka semua dengan sukacita loh. Nah, adik-adik juga harus belajar untuk saling memaafkan. Kita semua kan satu keluarga di dalam Tuhan. Itu artinya Kak Sony, Kak Happy, Arga, dan Ayu, kita semua satu di dalam Tuhan. Kita berkeluarga di dalam Tuhan. Nah, salah itu wajar kok. Cekcok karena beda pendapat itu udah biasa banget. Tapi ingat, jangan sampai jadi marah terus. Mulai berpikir dan berbuat dosa. Itu nggak baik ya adik-adik. Arga, Ayu, dengerin tuh apa kata Kak Sony. Marah-marahnya cukup sampai di sini ya. Arga dan Ayu sama kok. Kita semua diciptakan istimewa oleh Tuhan. Arga dan Ayu sama-sama anak yang baik dan pintar. So, Kak Happy yakin kalau orang tuanya Arga dan Ayu pasti bangga sama kalian. Iya Kak, makasih ceritanya. Mulai sekarang Arga akan tekun belajar supaya Papa dan mamanya Arga makin bangga sama Arga. Arga juga mau belajar untuk memaafkan. Pinter Arga. Nah, gimana dengan Ayu? Apa yang mau Ayu lakukan setelah dengar ceritanya Kak Sony dan Kak Happy hari ini? Kasih Kak Sony dan Kak Happy. Kan kata Arga, Ayu juga harus mau ikut bantu-bantu Papa dan Mama. Ayu akan tetap tekun melakukan apapun tugas-tugasnya Ayu. Ayu juga mau belajar memaafkan orang lain. Wih, mantul banget yuk. Nah, sekarang ketika kita sudah belajar dari firman Tuhan hari ini, kira-kira apa yang akan Arga dan Ayu lakukan? Ayu, Arga minta maaf ya. Harusnya Arga nggak mau ngomong kayak gitu sama Ayu. Iya kak, Ayu mau kok maafin Arga, maafin Ayu juga ya. Ayu juga gak sopan ngomong kayak gitu sama Arga. Iya Ayu, Arga maafin kok. Hore, mantap Arga dan Ayu, keren banget kalian. Nah, adik-adik semua, pada hari ini kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, kita harus menjadi anak-anak yang saling mengampuni dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah adik-adik, untuk menutup cerita hari ini, mari kita naikkan pujian Rukun Cinta. Tunjukkan
saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Ceritanya menarik ya. Kakak harap firman Tuhan hari ini bisa menjadi pengingat untuk adik-adik untuk memaafkan teman kalian yang berbuat salah. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita akan menutup ibadah ini dengan menaikkan pujian Aku Diberkati. Yuk adik-adik, kakak undang untuk berdiri lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kiranya kita semua bersukacita ya. Baiklah adik-adik, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta. Sampai berjumpa kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom adik-adik, dari kisah Yusuf yang tadi kita dengar dari kakak-kakak sekolah minggu, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar tentang betapa pentingnya sikap saling mengampuni. Karena kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Karena kita adalah satu keluarga, maka kita adalah saudara satu dengan yang lain. Makanya kalau ada teman, ada yang berbuat salah kepada kita, kita wajib untuk mengampuni mereka. Seperti Yusuf juga yang mengampuni saudara-saudara. Dan juga kita belajar juga dari kakak-kakak tadi bahwa sesungguhnya hidup kita, walaupun kita mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, ya seperti Yusuf, namun Yusuf tetap melakukan kewajibannya, dia tetap setia kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya. Kita juga demikian ya adik-adik, tetap sabar dalam menjalani hidup dan tetap berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Karena itu mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat-Nya atas kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.